Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, masih bersama kami kembali di sini di podcast Media Nurul Huda, media terbatas Masjid Agung Nurul Huda, Kabupaten Kerong, tepatnya di Kampung Yuwanain, Distrik Arso, Kabupaten Kerong, Provinsi Papua. Dan pada malam hari ini kita kembali mengudara setelah beberapa minggu atau beberapa bulan mungkin kita karena disibukkan dengan kegiatan-kegiatan masjid, makanya pada kesempatan ini baru kita mengudara kembali. Alhamdulillah pada malam hari ini kita ditemani oleh Bapak Rahman, Ketua Harian Masjid Agung Nurul Huda. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat baik. Alhamdulillah. Ini Pak Rahman ini beliau juga selain dari Ketua Harian Masjid juga Ketua ISMI Kabupaten Kerong. Jadi kegiatannya agak lumayan padat. Ini nih terpaksa kita harus mencuri-curi waktu, mencuri kesempatan untuk mengambil kesempatan ini. Pada malam hari ini kita akan ngobrol santai, Pak. Jadi seputar ini kan sudah memasuki bulan Maulud. Kita pengen ngobrol-ngobrol santai seputar kegiatan-kegiatan Maulid Nabi yang sudah dilaksanakan baik itu di wilayah Arso 2 ataupun kan media Masjid Agung Nurul Huda ini tentunya memonitor kegiatan-kegiatan masjid-masjid yang ada di Kabupaten Kerong. Mungkin bisa diceritakan sedikit Pak kegiatan tentang Maulid Nabi yang sudah dilaksanakan. Baik, terima kasih sekali lagi kepada pemirsa di mana saja Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk pemirsa dan para dermawan terutama, karena Masjid Agung ini lagi dalam pembangunan kurang lebih 4 tahun ini. Alhamdulillah kita berjalan. Nah, sebagaimana tadi yang Mas Yono pertanyakan, bahwasannya di Masjid Agung alhamdulillah kita sudah lakukan kegiatan memperingati Maulid Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Kita lakukan pada tanggal 23 kemarin. Mengapa kita lakukan lebih duluan atau lebih awal? Karena alhamdulillah kurang lebih 13 musola yang ada di bawah Masjid Agung, wabil khusus di Arso 2 itu juga melakukan. Nah, untuk itu supaya Masjid Agung ini, pengurus Masjid Agung baik yang dari bapak-bapak maupun dari ibu-ibu supaya ikut terlibat di musola-musola, makanya kita lebih awal melakukannya. Alhamdulillah sudah ada beberapa musola dan pada malam hari ini juga masih ada kegiatan semacam itu. Artinya sebagai pengurus masjid tentunya kami menyampaikan beribu-ribu terima kasih kepada jamaah, kepada pengurus masjid, kepada pengurus musola yang sangat-sangat antusias memperingati Maulid Nabi yang dalam hal ini Nabi Muhammad yang sama-sama kita cintai, sama-sama kita mencari ridho, mencari syafaat beliau. Untuk itu alhamdulillah dalam waktu ke waktu peningkatan iman takwa ini tentunya sangat diidam-idamkan. Itu adalah program pengurus masjid ini. Jadi tidak semata-mata kita membangun fisiknya, tapi SDM-nya, terutama kecintaan kita kepada Nabi kita dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian. Berarti kalau saya petik tadi, kenapa Masjid Agung melaksanakan lebih awal itu salah satu strategi untuk pengurus membagi waktu. Setuju. Karena kan kemarin kan ada undangan juga yang di Arso Kota, di Masjid Siaman, Swakarsa, belum lagi yang ke musola-musola. Tapi tentunya dengan semaraknya atau semangatnya peringatan Maulid Nabi, kegiatan-kegiatan Maulid Nabi, tidak juga mengesampingkan program masjid yang sudah berjalan. Contohnya kemarin di musola yang jalur 5 itu kan kegiatan Maulid Nabi berjalan, tapi kajian menyapa musola juga berjalan, luar biasa. Terus kemarin ini peringatan yang dilaksanakan di masjid Pak. Kemarin saya melihat
dari peringatan yang tahun lalu itu ada sedikit perbedaan. Artinya perbedaan kalau kita melihat ya sisi positif lah. Yang pertama jamaah lebih banyak. Terus yang kedua kami melihat dari jamaah yang datang itu bukan hanya ibu-ibu atau remaja. Saya lihat banyak-banyak anak usia-usia sekolah itu dari SMP atau TPK juga mungkin bisa diceritakan. Baik, terima kasih. Jadi benar Mas Yon, bahwasannya selain musola kita pun Masjid Agung, karena Masjid Agung ini adalah masjid tingkat Kabupaten Kerong. Nah sehingga dari masjid-masjid jami baik di Swakarsa baik di Arso Kota kita juga memenuhi, menghadiri, itulah gunanya. Sehingga kemarin juga ada 2 kegiatan yang bersamaan, tetapi pengurus membijaki sehingga ada sebagian yang ke Al-Amin Swakarsa maupun yang kedua, benar sekali kegiatan kemarin saya juga alhamdulillah berbangga bahwasannya masyarakat kecintaan kita terhadap kecintaan umat ini terhadap Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW itu benar-benar ini semakin hari semakin tahun berkembang dan berkembang. Kemarin terlihat benar luar biasa penuh sampai ke luar sana. Memang Masjid Agung ini punya tepeki luar biasa, santrinya juga kurang lebih 125-an kalau nggak salah saya. Begitu juga di Yayasan Nurul Huda ini yang dipimpin oleh Bung Halim dan teman-teman, itu juga ada sekolah SMPIT yang alhamdulillah tingkat kepercayaan terhadap SMPIT ini dari tahun ke tahun luar biasa. Dari siswanya yang baru belum sampai 50 sekarang alhamdulillah bahkan tahun ini seharusnya di atas 100-an, tetapi mengingat karena kondisi ruangan kita yang masih terbatas sehingga kita memang batasi kemarin menurut laporan dari Ibu Kepala Sekolah dalam hari ini Ibu Irma Sarjana Pendidikan yang luar biasa dan para guru-gurunya yang luar biasa sehingga kepercayaan itu. Dan kemarin mereka hadir, hampir seluruh itu hadir kemarin. Ya kalau kita bilang semua saya tidak bisa memastikan ini, tapi luar biasa. Jadi kegiatan kemarin di tingkat anak-anak remaja SMP dan terlihat betul hadir. Dan mudah-mudahan ke depan itu dengan kita mudah-mudahan mendapat hidayah barangkali sehingga ke depan rasa kecintaan kita terutama di kita pada Nabi dan peningkatan iman dan takwa itu moga-moga tetap berlangsung sehingga masjid yang besar yang kita lakukan ini, kita bangun ini yang kurang lebih luasannya 58 kali 56 atau 58 ini, lantai 2 lagi. Nah ini harus diisi oleh para generasi penerus bangsa kita, penerus penerus kita ini yang perlu harus kita ciptakan, harus kita bina dari sekarang. Dan alhamdulillah kerjasama para ustadz yang ada di Arso 2 luar biasa, tidak bisa saya sebutkan satu persatu, melakukan beberapa program-program pengajian. Ustadz menyapa musalah dan para kiai menyapa musalah. Mungkin itu. Alhamdulillah, memang nilai iman dan takwa itu harus dipersiapkan dari sejak dini. Alhamdulillah kemarin memang Setuju. sangat banyak sekali jemaah yang datang. Bahkan di akhir acara itu saya sempat monitor juga di kegiatan berlangsung kan kita ada kotak yang berjalan pertama. Itu kemarin kayaknya juga sampai penuh-penuh. Terus tapi ngomong-ngomong tentang perjalanannya kotak amal ini saya ingat kita punya toples subuh itu sampai mana itu Pak? Sejauh mana toples subuh ini? Alhamdulillah kita mau tidak mau kita patut bersyukur bahwasannya pembangunan ini besar sekali. Memang kita pernah dibantu oleh Bapak Bupati Peter Gusbagir dan Pak Wakil, baik di zaman Pak Wafir Kosaki dan Wakil sekarang Pak Dr. Haji Daud. Itu alhamdulillah kita sudah menerima kurang lebih 1,7 M. Sementara kegiatan pembangunan kita ini kalau tidak salah butuhkan dana kurang lebih di atas 22 M. Alhamdulillah sekarang sudah panitia bekerja dari hari ke hari, seluruh masyarakat panitia dibantu oleh seluruh masyarakat. Dukungan ini luar biasa. Jadi toples subuh yang sedekah subuh itu sudah disebarkan. Alhamdulillah sampai saat ini tercatat kurang lebih 1000-an toples. Itu
terakhir kemarin saya harus menyampaikan hormat, salut dan apresiasi kepada Danion 815 yang tiba-tiba meminta kita agar diberikan 200 toples sedekah subuh, dan alhamdulillah kita sudah. Ya mudah-mudahan ke depan, bulan depan sudah ada hasilnya. Yang terakhir Pak, sebelum kita kumandangkan azan Isya ini, mungkin progres pembangunan masjid sekalian dengan donasi. Terima kasih Mas. Jadi selain kita toples subuh itu tadi, kita punya kotak-kotak amal yang kita titipkan di kios-kios. Alhamdulillah pemasukan yang luar biasa, hampir mencapai 100. Karena mau tidak mau panitia ini harus menyediakan di atas 50-60 juta itu harus. Karena pembayaran tukang maupun kesejahteraan masjid sini serta kebutuhan material yang sekarang alhamdulillah sudah mencapai ke lantai 3 atau lantai atap. Sekarang progresnya adalah bacasting yang telah disiapkan untuk lantai 3 untuk tahap pertama. Jadi untuk lantai 3 kita juga rencana 3 kali. Jadi tahap pertama kita akan pengecoran pertama alhamdulillah sudah ya kurang lebih persiapannya sudah 70%-an. Jadi mudah-mudahan kami memohon dukungan, doa dari seluruh masyarakat yang tak henti-hentinya memberikan supporting, memberikan dananya, memberikan kepercayaan yang sehingga trust atau kepercayaan ini tetap harus kita jaga sehingga ke depan amanah ini kan pasti kita pertanggungjawabkan. Jadi untuk itu alhamdulillah teman-teman pengurus dan seluruh lapisan masyarakat, baik para tokoh-tokoh senior kita, para ustadz, para ulama di sini sangat mensupport, memberikan nasihat-nasihat, memberikan masukan-masukan, ini luar biasa. Sehingga sekali lagi bahwa kita sudah masuk pada tahap 3 untuk pengecoran atap di persiapan pengecoran pertama, karena kita rencana 3 kali tahap pengecoran. Oh, yang di atap ini 3 kali ya, pengecoran. 3 kali pengecoran. Insyaallah. Alhamdulillah. Berarti sedikit lagi kita akan melaksanakan tahap pengecoran untuk lantai atap. Dan tentunya sebagai bentuk transparansi dari pengurus masjid, kita tentunya setiap Jumat juga menyampaikan update perkembangan keuangan, baik itu update melalui penyampaian secara langsung maupun update melalui media sosial. Terima kasih saudaraku semua. Kita sudah ngobrol santai karena kita mengambil celah-celah waktu mengingat padatnya Pak Ketua ini, kita mengambil celah waktu antara maghrib dan isya. Ya, tak bosan-bosan juga kami menyampaikan kepada seluruh pemirsa dimanapun Anda berada yang menyaksikan video ini. Kami dari segenap pengurus Masjid Agung Nurul Huda, pengurus pembangunan tentunya sangat mengharapkan bantuan berikut, baik material maupun moral, doa atau apapun itu bisa juga Anda salurkan di rekening yang tertera di bawah layar ini, ataupun bisa juga langsung datang ke sekretariat kami. Kami menerima segala bantuan dalam bentuk apapun, baik material, uang atau doa pun. Terima kasih banyak. Tentunya semuanya tidak ada yang tidak bisa kita lalui, asalkan kita selalu bersama-sama bergandengan tangan, baik itu jamaah maupun pengurus Masjid Agung Nurul Huda. Dan semoga apa yang kita cita-citakan bersama ini akan terwujud. Masjid Agung Nurul Huda akan terwujud menjadi masjid yang rahmatan lil alamin, bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Mungkin kita sampai di sini dulu Pak, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.